Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada perjumpaan kali ini kita akan mempelajari mengenai ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Di dalam perdagangan internasional terdapat kegiatan yang disebut sebagai kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dari negara lain untuk dijual di dalam negeri. Pelaku impor disebut importir. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Pada perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Sedangkan mata uang yang digunakan sama. Tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi. Biaya angkut lebih murah. Kualitas barang bervariasi. Peraturan perundang-undangan sama atau menggunakan hukum nasional. Sedangkan dalam perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Dikenakan pajak atau bea masuk. Biaya angkut lebih mahal. Kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Peraturan perundang-undangan berbeda menggunakan hukum internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa, dan perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan biaya produksi serta perbedaan selera. Apa manfaat perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk. 3. Penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan-perusahaan maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Apakah hambatan perdagangan internasional? Hambatan perdagangan internasional adalah 1. Adanya perbedaan harga. 2. Biaya masuk yang tinggi. 3. Proteksi. 4. Kuota. 5. Politik dumping. 6. Pertentangan politik. Dan 7. Adanya peperangan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat belajar.